Ini kalau sudah stop share tuh udah salah ini. Bentar ya. Saya share lagi. Oke. Jadi nggak usah pakai, saya pakai slideshow lah. Pakai ini aja. Pakai PowerPoint biasanya aja. Baik, saya share lagi. IHSG pada minggu ini. Nampak ya masih nampak tren belum berubah ya, seperti halnya minggu-minggu lalu. Nah, seperti halnya minggu-minggu lalu, target-targetnya sudah banyak yang tercapai, sehingga kelihatan sekali bahwa IHSG agak overbought ya saat ini kalau lihat dari stokastiknya. Oleh karena itu kita bisa melihat misalnya di daerah sini kelihatan agak konsolidatif ya di daerah resistance ini. Karena kalau melihat slide berikutnya nampak sekali bahwa IHSG dalam keadaan yang sangat overbought. Kita melihat area stokastik ini masih dalam keadaan overbought, tetapi kalau overbought orang ragu-ragu akan membeli ya, takut tiba-tiba diguyur oleh Pak Angelo gitu, oleh bandarologinya Pak Angelo. Saya sendiri betul-betul sekarang lebih baik trading aja lah, trading untuk yang breakout begitu sambil cari bottom fishing ya. Untuk investasi bagi saya nanti dulu, karena wait and see nih, apakah dia akan naik terus meskipun Elliott Wave mengatakan bahwa masih dalam keadaan strong uptrend. Saya inginnya sih kalau bisa ada deep correction lagi, ada correction yang dalam lagi. Tapi nampaknya tidak ada, apalagi sekarang ini Trump sekali dengan bangganya menyampaikan bahwa keberhasilan mengenai vaksin. Dan vaksin sudah diekspor kemana-mana. Demikian juga Pak Jokowi bicara tentang vaksin ya. Cina, lalu kerjasama antara Sputnik dan vaksin dari Pfizer kalau tidak salah, yang dipakai oleh Inggris. Inggris mengkombinasikan dua vaksin, yaitu vaksin Rusia dan vaksin dari Amerika. Dan di sana Inggris mengimpor kalau tidak salah 40 juta vaksin, di mana pemakai pertamanya adalah seorang wanita usia lanjut berumur 90 tahun. Jadi kelihatan isu mengenai vaksin itu, isu positifnya mempertahankan keadaan pasar berada di area yang kalau menurut saya sangat overbought ya. Saya sendiri sebagai praktisi, saya sangat hati-hati untuk mengambil posisi sebagai investor. Saya lebih baik sekarang ini pakai AMTA aja lah. AMTA saya lihat jam setengah 3 ya kalau nggak salah. Malah jam 2 sudah mulai saya lihat itu. Jam 2 mulai saya lihat. Kadang-kadang saya tanya Angelo, kok dia breakout dengan volume tinggi, tapi kok MMR-nya ketiga-tiganya belum naik. Saya tanya Pak Angelo, kenapa Pak Angelo? Pak Angelo jawab, begini yang kemungkinan itu adalah day trading, intraday trading. Jadi
masih bandar-bandar itu masih bermain di situ. Nah, saya ikut saja karena saya melihat BRIS begitu loncat, ya, breakout, hanya memang sangat berbahaya kalau saya mengambil posisi misalnya pada waktu itu. Karena kenaikannya kalau tidak salah sudah di atas sekitar 20% lah kalau nggak salah. Kenaikannya cukup tinggi. Auto reject nggak ya Pak Anjelo? Itu? Nanti. Jadi kalau beli bahayanya adalah tiba-tiba besok diguyur gitu. Apalagi saya melihat MMR-nya itu semuanya flat. Jadi kembali saya mengatakan melihat keadaan IHSG yang cukup overbought di sini, maka saya agak berhati-hati untuk berinvestasi. Saya lebih baik melakukan trading, ya, dan saya mencari saham yang selalu volume price breakout. Volume price breakout dinyatakan kalau menurut saya coba analogikan di bahasa AMTA itu adalah MMR-nya pada naik itu volume price breakout. Kalau saya lihat, saya perhatikan sekali, oh ini dia volume price breakout. Makanya selalu saya cari di stokastik adalah di Metascope saham-saham yang volume price breakout, ya. Dan saya nanti bandingkan dengan apa yang ada di AMTA. Saya kira demikian ulasan saya. Jadi kembali saya untuk investasi bagi mereka-mereka yang investor, investasi kan selalu kalau bisa kita belinya itu waktu ada penurunan yang cukup signifikan. Dan saat ini bagi saya tidak merupakan suatu alasan untuk mengadakan investasi. Maaf, saya sampaikan bahwa ini saya kan sebagai ibu guru juga harus menyampaikan posisi saya, ya. Seperti halnya misalnya saya baru menjual saham ETF XEML dan ETF XISI di salah satu sekuritas, ya. Dua, dan baru menjual dengan yang saya lihat, saya beli 1 bulan yang lalu, ya, dua-duanya. Nah, karena saya merasa bahwa ETF ini kinerjanya, hasilnya bagi saya sudah jauh di atas deposito di dalam 1 bulan, mengapa tidak saya lepas dulu gitu. Dengan harapan saya, harapan saya akan ada koreksi, harapannya. Meskipun LA12 mengatakan masih strong uptrend, tetapi tetap saya kembali sekuat-kuatnya trend up, ya, pasti pada suatu waktu ada koreksi, ada aksi, ada reaksi, ada aksi, ada reaksi, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada beli, ada jual. Itu pegangannya, ya. Jadi demikian ulasan saya mengenai minggu depan. Selanjutnya waktu saya persilakan Pak Anjelo untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permintaan rekomendasi mengenai saham. Tadi ada pertanyaan dari saya nomor 1 itu di skip aja Pak Anjelo. Saya hanya untuk memancing lagi. Terima kasih. Silakan Pak Anjelo. Oke, yang makasih. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu pandangan untuk ISG, ya, berdasarkan bandarologi AMTA. Kita masih melihat ada demand power yang cukup besar, kemudian ini menghasilkan dorongan kepada market, ya, cukup signifikan. Lalu dan itu memang dikonfirmasikan pada tanggal 7 Desember, ya. Nah, kalau menurut teori tradingnya sih
ini masih ada 2 hari lagi untuk indeks ini naik ke atas. Nah, kalau dia tembus 6.004 plus 1%, nah itu ini akan naik lagi MMR-nya. Jadi selama bulan Desember masih leluasa lah kita untuk trading ya. Ini ada koreksi tapi dapat bottom fishing ya dari AMTA. Jadi diharapkan ini bisa membuat market rebound ya. Oke. Jadi untuk indeks masih oke. Belum ada tanda-tanda big pair jualan. Kalau toh ada, ini akan menjadi selling pressure ya. Selling pressure. Ini akan menjadi selling pressure yang tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan demand powernya. Oke. Sekarang kita akan lihat saham pilihan AMTA. Ini saya sudah short berdasarkan trading range ya. Saya short berdasarkan trading range yang terbesar. BWPT kita lihat. Dengan demand power sebesar ini, kemudian pendakiannya memang cukup bagus ya, ada bottom fishing dan bekerja dengan baik ya. Bagi yang bottom fishing hari Kamis ya nggak usah jual Senin karena ini 3 kelompok big player sudah confirm buy and hold. Jadi tanpa pikir 2 kali silahkan ikutin ya. Dengan trading 13% ini sudah cukup lah pas-pasan untuk profit. Jadi ini oke ya, BPT confirm. Kemudian HKMU ini hot bandar malah. Dan sudah koreksi itu dari high, turun lagi koreksi dengan demand power bagus. Ini juga oke. Nggak usah pikir 2 kali, silahkan ikutan. ITMG juga hot bandar ya. Ada bottom fishing yang keempat dan keempat ini ternyata mulai bekerja ya. Tadinya kan yang keempat kalau dia turun seperti ini, yang kelima itu kita akan abaikan dan ternyata memang yang keempat ini yang bekerja dengan baik ya. Dengan demand power sebesar ini biasanya sih pendakian akan lebih langgeng. Jadi ini confirm oke ya ITMG ya. Berikutnya zinc. Ini juga oke banget ya. Walaupun cuma satu kelompok tapi itu sudah kategori bandar dan kalau dia lanjut naik yang lain pasti nyusul. Jadi silakan langsung ikutan ya. ACES hardware. Nah, ini 3 kelompok big player yang confirm buy and hold. Bisa ada koreksi tapi secara umum dia akan bergerak ke atas ya. Kalau ada koreksi kita dapat bottom fishing malah lebih bagus ya. Jadi boleh juga ikutan nih. Kemudian terakhir Mayora. Sama ya, Mayora oke, ada bottom fishing, di hold aja sampai lewat 5 hari. Kalau nggak naik lagi baru jualannya. Jadi ini boleh ikutan. Tapi trading range-nya kurang menarik sih 7%. Oke, berikutnya saya masuk ke grup Gold member ya. Kita mulai dari Pak Toto menanyakan ACES dan itu ternyata sudah kita bahas. Kita lanjut ke INTP. INTP jangan dulu. Semua kelompok big player masih jualan ya. Jadi kita tunggu sampai penembusan 14.850 plus 1% baru kita boleh ikutan. INKP. Ini ada 1, 2, 3, 4. Tinggal 1 hari lagi ya. 1 hari lagi maka ini akan expire. Berarti kalau mau ikutan harusnya jual nanti hari kedua ya. Hari kedua kan ini tinggal 1 hari lagi. Mudah-mudahan sih 11.175 plus 1% itu ditembus ya ke atas ya. Oke. Itu untuk INKP. Nah, berikutnya dari Pak Johan, IMAS. Satu kelompok big player jualan, lebih baik jangan dulu ya, masuk yang bottom fishing hari Kamis
besok jualan dulu ya. Kita takut nanti pengaruh turunnya cukup jauh. Karena demand powernya itu masih sampai akan ada di paling rendah di 1110 ya. Itu lumayan tuh, bisa di atas 5%. Jadi jangan dulu. Dan cut loss bagi yang sudah bottom fishing, yang belum masuk jangan dulu. Tapi ini patut dipantau. Kenapa? Karena tradingnya 16%. Jadi kita tunggu dia balik lagi ke atas nih. Yang jualan ini tunggu sampai dia balik ke atas. Oke. Itu untuk IMAS ya. Berikutnya friend. Friend ada bottom fish yang kedua ya. Jadi kita berharap ini bekerja. Kita jualnya hari Selasa ya. Hari Selasa jualnya untuk friend. Sayang sekali dia one day trading waktu tarik panjang di sini. Tapi nggak apa-apa. Kita sudah jualan pada waktu itu dan mungkin sudah mulai masuk besoknya. Lalu di hold karena besoknya lagi masih ada bottom fishing, jualnya hari Selasa ya. Dan resisten 84 masih agak jauh. Jadi kita memang masih bermain di bottom fishing. Ini bagus diikuti bottom fishingnya karena 21% trading range ya. Silakan nih, friend. Dari Pak Heri, nah ini HMSP ini yang bikin heboh nih. Dan memang ternyata AMTA juga belum kasih konfirmasi bandarnya jualan ya. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat ya, yang kita lihat sendiri di sini nih ada exit nih, sama persis. Ada exit ya, tapi ini nggak turun ya. Maka kalau ini terjadi berarti apa? Dalam waktu 5 hari diberi kesempatan untuk balik ke uptrend dan ternyata 1, 2, 3, 4 hari kelima dia langsung uptrend ya. Kemudian di sini juga nih ada exit ya. Exit tapi ini nggak turun, maka dalam waktu 5 hari dan ternyata 1 hari kedua malah langsung di uptrend ya. Nah, ini sama nih. Di sini exit, ini tidak turun, maka 5 hari sama kesempatannya, 1 baru hari pertama ya. Jadi masih ada 4 hari lagi untuk kesempatan ditarik ke atas ya. Atau kalau tidak begitu baru kita jual jadi hari keempat dari sekarang, karena itu kita takut dia akan bearish lagi. Dan kalau sekedar informasi ya, saya sudah pasang sih di grup. Volume di tanggal 30 November ini adalah volume terbesar, transaksi volume terbesar dalam lot sepanjang 10 tahun terakhir, dari sampai tahun 2010 bahkan sampai 2008 kalau nggak salah ya. Ini pasti ada sesuatu dong, kenapa big player bisa beli sebesar ini ya. Dan pada waktu dia turun, ini dia kembali ke area dia beli nih. Jadi kalau memang dia jualan, kalau memang confirm dia jualan nih, ini profitnya nggak gede, bahkan mungkin dia bisa loss ya. Ya bandar mau rugi nggak? Kalau saya bandar sih, saya nggak mau rugi, saya akan tarik ke atas. Jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan perilaku bandar terbaca seperti itu, karena AMTA bacanya seperti itu ya. Kalau toh tidak ya kita ikutin lah bandar, kalau memang confirm jualan ya kita jualan ya. Kita tunggu saja hari Senin sampai Kamis ya berarti kesempatannya. Oke, itu untuk AMSP. MDKA berikutnya. Nanti kita akan lihat GGRM juga mirip tuh. MDKA. Nah, ini juga jangan ya. Dia belum confirm buy and hold ya. Rebound ini memang tidak tertangkap sih oleh AMTA ya. Jadi lebih baik jangan. Kita lihat ya, dihajar turunnya cepat banget ya. Kita takutnya begitu hajar turun secepat ini dia akan lanjut turun lagi. Jadi kita tunggu aja dulu sampai betul-betul big playernya confirm buy and hold ya. Oke, berikutnya Fire. Ini juga bikin serangan jantung nih, 2 kali ARB ya. 2 kali ARB. Dan memang kalau dari sudut pandang bandar sih dia belum rugi ya waktu dihajar turun begini ya. Ini bandar nih belum ngapa. Kita lihat nih transaksinya kan kecil sekali. Ini dibiarin nih memang oleh bandar. Bandar udah pegang banyak di sekitar sini, lalu dia nambah lagi di sekitar sini ya. Yang ini bisa bandar bisa enggak, tapi saya lebih berpikir ini bukan bandar. Malah kalau bandar biarkan turun sejauh ini, bisa jadi memang dia pengen memanfaatkan sesuatu, apa news atau apa. Ini kan habis disuspend ya, supaya dia bisa dapat harga lebih murah. Jadi kalau bandar belum confirm jualan ya kenapa kita jualan? Ini buat yang
jangka panjang ya, kalau kita bicara jangka panjang. Tapi kalau kita bicara yang trading jangka pendek, harusnya sewaktu mereka beli, waktu mereka beli di sini, harusnya mereka sudah jualan kapan? 1, 2, 3, 4, 5. Di open sini nih sudah harus jualan nih, tapi kelihatannya nggak tidak mendapatkan kesempatan untuk jualan karena langsung ke ARB ya, jadi nggak dapat kesempatan jualan. Mungkin bagi yang takut sama suspend, besoknya di sini langsung jualan juga kecil kemungkinan mereka masih bisa karena sempat naik ya, sempat naik, masih bisa sempat jualan, tapi itu pun pagi-pagi sekali ya, pagi-pagi sekali kalau memang mau jualan. Jadi kemungkinan besar semua masih hold di sini bagi yang beli di sini ya. Dan itu belum dalam kondisi loss ya, belum dalam kondisi loss kalau memang belinya di sini. Jadi masih aman lah kalau masih ikutin aturan AMTA dalam trading range-nya, masih belum loss. Oke, kita berharap ada RB ketiga lagi supaya lebih murah. Setelah itu boleh silahkan untuk lanjut naik ke atas ya. Oke, berikutnya SSMS dari Pak Setiadi. SSMS ini sudah expired, jadi yang kita tunggu memang bottom fishing, dan yang bottom fishing di hari Rabu ini harusnya sudah jual hari Jumat ya. Hari Jumat karena big play tidak confirm buy and hold. Nah, sekarang kita masih tunggu bottom fishing atau penembusan 925 plus 1%. Oke, itu untuk SSMS. Berikutnya INDF sudah tadi di itu ya, di pilihan AMTA ya. Belum. Kok saya mikirnya INDF. Kita coba bahas INDF. INDF. Kok jualan gini ya. Dan kita memang selama ini INDF kita main bottom fishing karena sudah expire ya. Yang beli di sini harusnya sudah jualan di tanggal berapa nih? Di tanggal 3 Desember harusnya sudah jualan di situ. Ya bisa profit. Masih bisa dapat profit tapi kecil sekali ya karena tradingnya 7% ya. Setelah itu tidak ada bottom fishing lagi. Dan kalau memang ada yang beli di spot sini ya, di tanggal berapa nih? Tanggal 4 Desember harusnya sudah jualan di sini ya. Masih bisa profit dikit tapi kecil sekali ya dengan mengingat tradingnya sebegini. Nah, sekarang jangan ngapa-ngapain ya, jangan beli karena sudah jualan 3 kelompok big player. Cari yang lain lah yang lebih menarik, tradingnya lebih berasa profitnya. Excel berikutnya. Ada bottom fishing, berarti yang bottom fishing ini jual hari Senin. Nah, karena itu sudah hari yang kedua ya. Setelah itu kita tunggu bottom fishing lagi atau penembusan 2520 plus 1%. Silahkan, kita masih bermain di bottom fishing atau tunggu ya 2520 plus 1%. ICBP. Jangan juga ya, baru jualan juga. Kita skip saja. Dari Pak Arifin Astra. Ya, demand powernya cukup besar ya. Kemudian coba kita hitung 1, 2, 3. Ini hari Jumat itu terakhir hot bandar. Dan hari Senin terakhir untuk usia individual MMA-nya. Selasa dia akan expire ya. Jadi kita tunggu. Jadi hari Selasa harusnya sudah jual ya bagi yang belum jualan, yang jangka pendek ya. Kalau jangka panjang sih silahkan di hold aja ya. Demand power sebesar ini kita berharap ini masih akan rebound dan rally menuju melanjutkan uptrendnya. Belum ada tanda-tanda jualan besar sih di sini ya. Jadi silahkan dipantau atau diikutin dengan rule tradingnya ya. Tradingnya juga belum menarik nih, masih 10%. Oke, itu untuk Astra. Nah, ini GGRM nih yang mirip dengan HMSP. Sama ya, exit ini nggak turun, ditarik lagi ke atas uptrend. Ini juga exit, ini MMR yang nggak turun ya. Kita berharap masih di hari keempat nanti ada kesempatan untuk ditarik ke atas ya. Jadi silahkan nih, bagi yang nggak sempat jualan, tunggu aja sampai di hari keempat ya. Oke. Dan ini juga transaksi terbesar saya sempat lihat ya ke beberapa tahun ke belakang ya. Ini pasti ada
ada sesuatu lah istilahnya transaksinya sebesar ini. Kalau ternyata big player ternyata memang jualannya, kita harus terima itu ya. Tapi ya kita lihat aja nanti Senin. Ikutin aja apa yang ditampilkan oleh AMTA, karena AMTA itu ngikutin bandar. Oke, itu untuk GGRM. BBRI. Satu, dua, tiga. Masih ada 2 hari. Jadi ini yang bottom fishing di sini jualnya di hari ketiga ya. Karena itu baru expired. Tapi kalau naik lagi MMR-nya dengan tembus 4280 plus 1%, ya silahkan di hold ya. Silahkan nih. 10% trading sah pas-pasan. BBNI. 1, 2. Sama, masih ada waktu 4 hari, kita tunggu bagi yang sudah beli ya. Tunggu sampai hari ketiga baru jualan kalau tidak ditarik lagi ke atas, baik harga maupun MMR-nya. Nah, kita berharap itu akan terjadi karena demand power-nya cukup bagus ya. Silakan nih diperhatikan strateginya untuk BBNI. BMRI, wah ini bank semua memang. Ini sebetulnya sih langsung ikutan ya bagi yang sudah melihat ini. Semua kelompok big player-nya konsisten buy and hold. Kemudian demand power-nya juga cukup bagus ya. Ada bottom fishing lah dikasih murah, silakan nih. Jualnya di hari ke-5 ya, karena ini sudah hari pertama, jadi hari keempat expire. Nah, jualnya di hari ke-5 kalau tidak ditarik lagi ke atas atau yang memangnya tidak ditarik lagi ke atas. BBCA. Satu, dua, tiga. Masih ada waktu 2 hari untuk ditarik ke atas ya. Yang beli di sini silakan hold dulu. Jualnya di hari ketiga kalau memang tidak naik lagi. Kita lihat aja kalau 33.900 ditembus ke atas plus 1%, dia bakal naik lagi nih memangnya nih. Hanya sayang tradingnya cuma 7,6%. Tapi bagi yang favorit BBCA silahkan ya, masih oke. BBTN. Ya udah expire semua, kita main di bottom fishing ya. Ini jual hari Selasa bagi yang sudah bottom fishing di hari Jumat dan Kamis ya, jual Selasa. Kecuali 1755 plus 1% ditembus, plus 1% ditembus, baru bisa di hold lagi. Silahkan nih diperhatikan strateginya. Telkom. Oh jangan dulu ya. Jangan dulu, ada sesuatu yang menyebabkan big player tidak tarik ke atas ya. Kita takutnya bearish. Jadi yang sudah memanfaatkan di sini pada waktu exit ini tidak turun, kita buy. Hitung 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini atau di sini sudah harus jualan ya. Sudah harus jualan. Ini mungkin profitnya sedikit ya, sedikit banget karena tradingnya 10%, dan setelah itu harusnya nggak punya posisi lagi. Berbahaya kalau kita masih hold. Silahkan nih untuk dipantau dulu Telkomnya. Antam dari Bu Ernawati. Nah, Antam 1, 2 masih ada 3 hari kesempatan masih ditarik ke atas. Jadi silakan yang sudah beli di hold saja dulu. Di hari ketiga tidak naik, maka jualnya di hari keempat ya. Silakan dipantau nih untuk Antam strategi tradingnya. Tradingnya cukup bagus ya, 13%. Berikutnya LSIP. Bottom fishing harusnya sudah jual di sini ya. Sekarang masih tunggu bottom fishing atau tunggu penembusan 1250 plus 1%. Nah, hanya itu sederhana strateginya. Tunggu 1250 plus 1% atau bottom fishing. Wika. Nah, Wika yang bottom fishing hari Kamis jual besok ya. Jual besok karena sudah expire semua. Trading 12%, ya pas lah. Nah, kita berharap ini masih akan berlanjut afternya, tapi kita tunggu ya sampai konfirmasi kalau mau buy and hold. Tunggu sampai MMR naik baru kita ikutannya. Demand power sih cukup bagus untuk mendukung kemungkinan itu ya. Silakan dipantau Wika strateginya. KF.
Uh, Sadis nih, dia one day trading 2 hari berturut-turut, besoknya langsung jualan. Harusnya sudah paling lambat open di hari ini ya sudah harus jualan nih. Ini mungkin ARB juga nih. Mudah-mudahan sih sempat ya jualan. Sorry, sebetulnya harusnya sudah jualan di sini karena kan one day trading. Jadi besoknya ini seharusnya sudah nggak jualan nih. Kalau memang terlambat belum jualan di sini, jualnya di open harusnya sudah harus jualan. Kalau nggak jualan ya rugi sendiri ya. Ini lossnya makin gede nih. Makanya penting untuk mengikuti rule tradingnya. Kalau ini tidak naik, tidak buy and hold big player-nya, kita ikutin one day tradingnya ya. Ya, kita selamat kalau kita ikutin rule-nya. Oke, itu untuk KF. Enough. Enough juga one day trading nih. Satu di sini sedikit ya. Kemudian waktu dia tembus resisten, dua, ketiga nih. Ini dia one day trading nih. Nah, waktu di sini memang ada bottom fishing, ada bottom fishing. Nah, kita harusnya putuskan sudah jualan pada waktu confirm ini semua jualan, maka keputusan kita aksi kita jual ada hari Senin besok ya di open. Jangan ditunda-tunda ya. Senin kita harus jualan bagi yang bottom fishing di sini. Tapi yang sudah one day trading di sini seharusnya sudah menikmati profit ya. Yang sudah one day trading di 2 hari ini. Oke, itu untuk enough. Inco. Inco 1, 2, 3, 4. Oh, sudah expire hari Jumat ya. Jadi yang sudah beli di sini MMR naik, jualah Senin ya, jualah Senin. Kecuali kalau MMR-nya naik ya. Ini hari kapan sebenarnya kita cek. 5.300 per 1% nih, karena ini ada volume gede ya. 5.300 per 1% ditembus ke atas itu MMR akan naik, baru kita hold ya. Tapi kalau enggak ya kita jual ya Senin ya, jangan ditunda untuk jangka pendek loh. Kalau jangka panjang ya di hold aja terus sampai MMR-nya turun. Oke, itu untuk info. Berikutnya dari Pak Pinggala BTPS. Oh, satu kelompok sudah jualan nih di hari di tanggal 30 November ya. Harusnya kita sudah ikut jualan ya. Ini ada jebakan Batman nih di sini nih. Kita jangan ikutan. Nah, bagi yang mungkin ikutan bottom fishing di sini harusnya sudah jualan di hari kedua sini ya. Setelah itu nggak pegang barang lagi. Jadi sekarang jangan masuk dulu sampai 4.050 plus 1% ditembus ke atas baru kita boleh ikutan. Dan ini boleh sih ditunggu ya. Karena tadi ini 13% meskipun nggak terlalu besar. Tapi yang berminat silahkan dipantau nih. Itu untuk BTPS. Berikutnya ERA. ERA jangan dulu ya. Ini habis one day trading di hari Jumat nih. Selain hari Rabu, Jumat dia one day trading juga. Nah, mungkin yang ikutannya nggak profit ya. Bisa jadi loss sedikit. Tapi ya nggak apa-apa. Harusnya jual aja. Supaya jangan sampai kena guyur kalau misalnya ternyata memang big player-nya nggak mau tarik harga ke atas. Kita tunggu ada bottom fishing atau penembusan 1955 plus 1% baru kita boleh ikutan lagi ya. Dipantau aja untuk ERA. Tradingnya kurang besar ya, masih 11%. Tapi dipantau aja yang berminat. Berikutnya dari Pak Abdillah, BRIS. Nah, itu yang ditanya yang kemarin tuh. BRIS hari Jumat memang naik pagi-pagi, tapi siangnya entah jam berapa itu dia flat ya. Jadi jualnya itu paling lambat jam 2.45 ya. Jadi ya jualnya itu akan sekitar 17.85 sih harga jualnya. Lumayan sih profitnya nih karena memang trading 18% ya. Belinya itu waktu itu alertnya bunyi di 15.60 karena yang nanya waktu itu saya ingat ya. Alertnya bunyi di 15.60, yang ikutan ya. Kalau dapat barang mungkin paling nggak di 15.65, karena jualnya itu 17.85 itu lumayan. Setelah itu ya nggak punya posisi. Nah, kita tunggu sekarang bottom fishing atau penembusan 18.40 plus 1% baru kita akan ikutan lagi. Oke, itu untuk BRIS ya. Patut ditunggu karena gede nih trading range-nya. Wika udah, Pegas nih belum nih. Wika udah kan tadi ya.
Ya, Pegas sekarang. Pegas bottom fishing hari Rabu. Nah, setelah itu kita belum ikutannya. Belum ikutan sampai MMA naik lagi baru kita boleh ikutan. Jadi kita masih tunggu bottom fishing. Kok saya ngomong bottom fishing tadi hari Rabu ya? Hari Rabu itu one day trading, sorry. One day trading hari Rabu. Jadi setelah itu kita pasti nggak punya posisi lagi. Yang kita tunggu hanya bottom fishing atau penembusan 17.10 plus 1% baru kita bisa ikutan ya. Itu MMR akan naik baru kita bisa ikutan. Oke, itu untuk Pegas. Berikutnya GIAA. Ini yang demand powernya gede banget nih. Demand powernya gede ya. Ini bagus nih. Walaupun dia expire ya, bagi yang jangka panjang silakan di hold. Tapi yang jangka pendek konsisten ya. Senin jualan. Karena ini sudah expire nih hari Jumat, Senin jualan. Kita tunggu bottom fishing atau tunggu MMA naik lagi. Kita tunggu resistance declare yang baru ada di mana yang akan menyebabkan MMA akan naik. Jangan dahului bandar ya untuk trading jangka pendeknya. Dipantau ya, GIA tradingnya sudah bagus 14%. GMFI. Nah, yang bottom fishing Kamis jual besok kecuali 129. Oh, masih nunggu resistance declare yang baru ya. Kita tunggu resistance declare yang baru agar bisa berikan kenaikan pada MMA-nya. Jadi kita jangan dahului bandar, jangan masuk dulu bagi yang belum masuk, tapi bagi yang sudah masuk hari Kamis jual hari Senin. Oke, dipantau ya untuk GMFI. Tradingnya cukup bagus 14%. PPRO 1, 2, 3 2 hari lagi, berarti yang bottom fishing Jumat jualnya di hari keempat ya, berarti hari Kamis. Sorry, ini kan 3 berarti 2 hari lagi, berarti jual hari Rabu ya, hari ketiga dari sekarang. Hari Rabu dijual dari bottom fishing ini kecuali 116 plus 1% ditembus ke atas baru di hold ya. Yang belum ikutan juga boleh ikutan pada waktu 116 plus 1% ditembus ke atas. Oke, berikutnya dari Pak Gunawan WG. Udah lama saya nggak dengar nih WG. WG. Udah lama nggak dengar, lama juga nongolnya. Waduh, lama amat ya. Apa nih? Nggak benar. Oke, udah expire. Yang bottom fishing Kamis jual hari Senin. Oke. Kecuali kalau memang naik ya, kita tunggu aja sampai memang naik nih. Kemungkinan ini belum lewat 1% ya, dari 242 plus 1%. Kita pantau, dan dengan demand power sebesar ini, besar kemungkinan MMR akan lanjut naik ya. Dan tradingnya 14% cukup bagus. Silakan diikuti strategi tradingnya ya. Oh, ini ada perbedaan support resistance karena dari candle yang berbeda ya. Resistance diambil dari satu candle di 242, sementara 242 ya. 242 ini adalah support dari candle ini nih. Support dan resistance diambil dari candle yang berbeda sehingga terbalik kelihatan di sini ya. Ini memang biasa terjadi ya. Jadi kita tunggu aja sampai memang naik, baru kita bisa ikutannya. Bagi yang jangka panjang silakan di hold aja sampai MMA-nya bergerak turun. Ini walaupun terbalik, peranannya sebagai support resistance tetap sama ya. Sebagai konfirmasi bandar beli atau jual juga sama. Jadi tetap aja dipantau, nanti algoritmanya akan tunjukin dari gerakan MMA-nya. Oke, itu untuk WG. Era sudah power. Bottom fishing hari Kamis jual hari Senin kecuali 725 plus 1% ditembus ke atas ya. Ini masih tapi kurang menarik karena cuma 10% ya untuk trading range ya. Oke, berikutnya dari Bu Eli, Indi. Ini 1, 2, masih ada 3 hari lagi ya. 3 hari lagi. Berarti yang bottom fishing Jumat jual di hari keempat, hari Kamis. Silahkan nih dipantau. Nah, kalau misalnya MMA naik,
itu akan bagus sekali, khususnya kalau dia tembus ke 2010 2010 ya, plus 1% itu demand powernya akan confirm gede banget tuh. Dipantau aja. Dan tradingnya juga cukup bagus, 13% ya. Diikutin ya strategi trading tadi ya. Oke, itu untuk Indi. Berikutnya Adro. Adro juga masih ada 3 hari ya kesempatan ditarik ke atas. Bagi yang belum ikutan, boleh ikutan ya. Dikasih murah, harga lagi turun, nanti jualnya di hari keempat ya. Hari keempat karena itu sudah lewat expire. Mudah-mudahan demand power ini mendorong ya pendakiannya berlanjut. Oke. Tapi tradingnya 9%, nggak apa-apa sih. Kalau uptrendnya bagus sih. Oke, itu untuk Adro. Elsa. Elsa sudah expire semua nih. Ini udah 5 hari kelihatan. Jadi yang sudah ambil di sini ya, jualan besok. Kecuali memang targetnya jangka panjang, tunggu sampai MMR turun aja. Nah, setelah itu kita tunggu sampai MMR naik lagi, baru kita bisa ikutan lagi ya bagi yang jangka pendek. Demand power bagus nih, jadi peluang untuk lanjut naik ini besar ya. Cuman kita tunggu aja konfirmasi dari big playernya. Oke, itu untuk Elsa, tradingnya juga pas, bagus ya, 12%. SSIA. Jangan dulu ya. Ini ada jebakan Batman nih. Jebakan Batman, dia langsung koreksi. Kita tunggu aja ya sampai ada konfirmasi. MMR naik dulu. Berikutnya MNCN. Nah, yang bottom fishing Jumat, jual Selasa ya. Itu aja. Atau 1045 ditembus ke atas plus 1%, baru di hold, jangan dijual. Dan yang belum ikutan, bisa ikutan di situ. Oke. Doit. Sama nih. Jual hari Selasa yang bottom fishing. Atau di hold kalau 432 plus 1% ditembus ke atas ya. Silahkan nih. Dipantau strategi tradingnya. Tradingnya cukup bagus, 14%. LPPF. Nah ini nih. Yang diharapkan kasih cuan yang lumayan di bulan Desember. Untuk trading jangka pendek harus jualan ya. Hari Senin harus jualan untuk yang jangka pendek. Yang jangka panjang juga harus jualan. Tapi ada bagi yang ikut monthly stock hunt ya, ini seharusnya belum jualan karena memang chartnya weekly ya kalau kita lihat weekly di sini. Tapi itu udah dengan gaya trading berbeda sih jangka menengah tuh. Belum ada indikasi ya. Tapi bagi yang jangka pendek silahkan jualannya. Yang jangka panjang maksudnya yang sudah beli ya, sudah beli di sini nih. Waktu memang naik 1 nih. Nah, kita sudah harus jualan juga nih. Mudah-mudahan Senin nggak jatuh jauh supaya nggak loss. Kalau toh nggak jauh jatuhnya, mungkin sedikit profit atau pas-pasannya, nggak untung nggak rugi. Tapi yang jelas kita amankan dulu posisi kita. Kita berharap nanti semua balik badan baru kita bisa ikutan lagi ya. Ini ada demand power yang cukup bagus, tapi selling pressure juga cukup bagus juga. Selling pressure-nya kita takut dia lanjutin turun, maka Senin jangan tunda-tunda untuk jualnya untuk LPPF. Ini cocok dipantau ya, karena 16% nih tradingnya. Silahkan dipantau nih untuk LPPF. Oke, itu untuk LPPF. Berikutnya BIRD. BIRD. Wah, ini bottom fishing terus nih. Tapi sideways ya, jadi kita masih bisa anggap ini berlaku. Kecuali kalau dia makin turun ya. Ini turunnya sih sedikit ya. Jadi ya agak sulit juga menilai sudah harus diabaikan atau tidak. Boleh diabaikan, boleh tidak nih. Karena turunnya juga nggak jauh ya. Tidak seperti breeze pada waktu itu ya. Panjang sekali turun. Boleh sih kita anggap ini masih bertahan. Jadi bagi yang bottom fishing di hari Jumat, jualnya nanti hari Selasa, kecuali muncul bottom fishing lagi ya. Asalkan bottom fishingnya jangan lebih rendah. Nah itu baru kita mulai abaikan nanti. Oke, tradingnya 13%. Pas-pasan sih. Oke, itu untuk BIRD. Dari Pak Bima, DUCK. Nah ini masih ada 3 hari nih.
kesempatan ditarik ke atas, dan yang bottom fishing dapat harga murah, silahkan dijualnya di hari keempat ya, kalau MMR tidak naik lagi. Dengan demand power seperti ini sih masih oke sih. Kita berharap akan lanjut mendaki ya. Oke, itu untuk DAX. SMBR. Yang sudah bottom fishing Kamis, Senin besok sudah harus jualannya. Kecuali 12.50 plus 1% ditembus, baru di hold ya. Silakan. Ya, ini patut ditunggu nih, karena 16% nih. Trading saya, profitnya lumayan. Oke, itu untuk SMBR. Agro udah belum sih? Belum. Ya, yang udah agro tadi. Agro 1, 2, 3, 4, 5. Sudah expire hari Jumat. Yang sudah beli ya jangka pendek, jual hari Senin. Yang beli jangka panjang, dia tunggu MMR turun. Oke. Itu untuk agro. Wah, tradingnya juga bagus nih, 16% nih. Silahkan agro jual, dan kalau dia naik lagi atau bottom fishing baru ikutannya. Dengan tradingnya sebesar ini sih profitnya lumayan. DILD. Bottom fishing Jumat, Selasa jualannya. Kecuali 240 plus 1% tembus, baru oke. Sip. Oke, APLN. Yang bottom fishing di hari Rabu, harusnya Jumat sudah jualan ya. Harusnya sudah jualan karena sudah expire kan. Jadi kita harusnya sudah jualan. Tinggal tunggu bottom fishing berikutnya atau penembusan 204 plus 1%, baru di hold ya. Ini cukup bagus, tradingnya 14%. Oke, itu untuk APLN. Berikutnya LPKR. Ini ada hubungan nggak sih dengan Mekata yang kena kasus? Yang sudah bottom fishing Rabu, Jumat harusnya sudah jualan, dan setelah itu masih tunggu bottom fishing ya, baru bisa ikutan lagi. Atau penembusan 254 plus 1%. Dengan trading 15% sih lumayan berasa sih profitnya. Silahkan diikutinya LPKN-nya, strategi tradingnya diperhatikan. Dari Pak Pitoyo, friend. Sudah tadi friend. Ya. DILD juga sudah. Sido nih, Sido. Jangan ya. Bukan jangan. Mau jelasin dulu dikit nih. Waktu exit, ini kan nggak turun. Nah, itu kesempatan beli atau punya barang hold ya. Sampai 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, harusnya sudah jualan besoknya ya. Sudah lewat kesempatan untuk balik ke uptrend. Jadi yang beli di sini, profit di sini. Yang bottom fishing di sini, ya mungkin loss lah di sini ya. Loss di sini. Ya, tapi ikutin dulu aja. Lossnya kan nggak terlalu gede daripada jual di sekitar sini karena panik ya. Kita masih bisa lossnya sedikit. Nah, setelah itu kita tidak pegang barang lagi ya, karena sudah tidak ada konfirmasi lanjut uptrend nih dari big player-nya. Oke, itu nih. Kalau ikutin rule kita masih bisa loss sedikit atau bahkan mungkin profit ya kalau kita beli di sini ya. Karena itu kan petunjuk beli juga kalau exit, tapi memangnya tidak turun. Oke, itu untuk Sido. DFSI. DSFI, salah ketik Pak Pitoyo. Wah, ini tradingnya sih besar ya, bagus nih. Tapi cuman 170 juta rupiah per hari. Bahaya, kita nggak bisa jual, takutnya nanti bisa beli nggak bisa jual. Oke. Jadi tradingnya kecil-kecil aja Pak. Kos-kosan. Kecil-kecil aja. Oke, ini waktu hari Jumat nih ikutan di 65 nih masih dapat profit nih. Lumayan nih one day tradingnya nih. Tapi nggak bisa gede-gede. Oke, berikutnya dari Pak Majuki, AGII. AGI juga kurang liquid ya, 1,8 miliar per hari.
rupiah ya. Dikit aja kalau mau ikutan, tapi memang tidak ada ini juga nih. Masih bagus. Tidak ada indikasi bagus ya. Ini ada jebakan Batman nih di sini nih. Ini juga jebakan Batman. Tunggu ya sampai penembusan 9351%. Tradingnya is oke ya, tapi tradingnya jangan gede-gede. Berikutnya Toto. Aduh, ini juga nih. Itu anak SD. Anak SD. Kok belakangan ditanya-tanya sama ini ya? Kalau itu pada itu tuh pada nyoba-nyoba pada ngetes Pangelo itu. Jangan-jangan tadi udah ada cuman luput dari pengamatan saya kali. Ya ini kalau mau ikutan kecil-kecil aja. Jualnya hari Selasa ya yang bottom fishing di sini. Silakan. Itu yang tradingnya pakai uang jajan. Ya. CPIN. Nah, ini jangan dulu ya. Tunggu 6550 plus 1% baru boleh ikutan. Nah, saya jelasin juga dikit nih. Waktu dia jualan nih sini, ya, kita memang ikut jualan kan, karena ini turun. Nah, waktu ini dia naik, kalau tuh ada yang beli karena spekulasi, kenapa spekulasi? Karena perang bandar nih, selisih nggak sampai 5 hari dari bandar yang baru jualan. Itu sebenarnya perang bandar nggak direkomendasikannya untuk ikutannya. Kita hitung lewat 5 hari ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini masih perang bandar sebelum kalau mau ikutan nih. Tapi kalau ada yang ikutan juga, ya harus diikutin rule-nya ya. Yaitu sampai 5 hari expire baru dijual. Tapi ternyata ada exit nih tanpa ini turun ya. Sementara dia baru beli sudah lewat perang bandar juga. Ini justru kesempatan tambah barang di sini bagi yang sudah beli di sini atau yang belum punya justru beli di sini dan kita hitung 5 hari jualnya. 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya sudah jualan di sini ya. Ini jual profit nih. Yang beli di sini ya jualnya nggak profit kecuali dia tambah barang di sini mungkin masih bisa average sedikit profit ya. Nah itu asal ikutin rule-nya. Kalau bisa misalnya terjadi exit ini nggak turun, nggak usah khawatir. Masih ada peluang profit. Seburuk-buruknya loss-nya sedikit. Bahkan kalau nanti lanjut uptrend malah di hold terus kan lebih gede lagi profitnya. Selama diikutin rule tradingnya. Oke itu untuk CPN ya, sedikit penjelasan lagi. Hal-hal ini cukup sering nih, lagi musim nih. Exit MMR-nya flat nih. Oke JPFA. JPFA, nah ini sudah expire, yang bottom fishing Jumat jual Selasa ya. Itu saja, kecuali 14.400 plus 1% ditembus baru di hold ya. Oke, JSMR. JSMR bottom fishing dan di hold sampai di hold sampai jual hari Rabu ya. Kecuali kalau 4710 ditembus ke atas baru di hold ya. Silakan diikuti strategi tradingnya. PTPP. PTPP bottom fishing jual Selasa nih. Selasa jual. Silakan diikuti strategi tradingnya. Kecuali memang naik ya, kita nggak tahu kapan naiknya karena belum ada resistance declare yang baru. Biar dihitung nanti sama algoritmanya untuk dapat momen itu ya. Oke, dipantau aja. Berikutnya dari Pak Lukman BBKP. 1, 2. Masih ada 3 hari lagi bagi yang sudah beli ya di sini di hold. Nanti jualnya di hari Kamis ya, karena masih ada 3 hari jual hari Kamis. Ini hot bandar nih. Masih 2 hari lagi hot bandarnya, status kita berharap masih hot bandar. Dengan penembusan 348 plus 1% dan kelihatannya itu sangat mungkin ya karena dekat banget. Silakan nih yang belum ikutan boleh ikutan nih, 14% nih trading saya, lumayan. Ngomong-ngomong ini ada one day trading nih, yang ikutan one day trading pasti profitnya lumayan tuh. Yang bottom fishing di sini juga lumayan nih profitnya nih dengan one day tradingnya. Oke.
Oke, BBKP. Berikutnya Dawit. Dawit udah kayaknya ya. Ya, Dawit udah. Demas sekarang. Oh, Demas jangan nih. Padahal sempat jadi favorit juga tuh. Demas jangan dulu ya. Masih belum ada konfirmasi big player. Oh, udah deket nih, boleh dipantau. 252 ya, plus 1% ditembus, baru bisa ikutan. Dipantau aja nih. Dan ini layak dipantau karena trading nya 15%. Oke, bagus dipantau aja untuk Demas. Nah, yang habis yang di grup WA. Yang di Zoom. Oh iya, di chat Zoom ya. Coba kita lihat. Nah. Chat Zoom. Banyak juga. Oke, Memang dari ditinggal. Bu Erni, PNBS. PNBS masih belum ada konfirmasi ini ya yang sempat ikutan bagusnya langsung jualan ya. Ini pasti loss nih kalau ikutan nih. Karena dia flatnya itu di penutupan itu agak jauh dari resisten ya di 86. Nggak apa-apa. Rugi itu kita anggap cost dari trading kita. Karena kan signal itu nggak bisa 100% benar. Ada 1%-nya salah atau 5%-nya salah. Jadi kalau diikutin pasti ada lossnya, tapi anggap aja itu cost kita. Selain cost dari langganan AMTA. Jadi untuk PNBS kita masih tunggu ya, penembusan 861%, baru boleh ikutan lagi. Dan kalau itu benar confirm, ininya naik, itu demand powernya akan cukup bagus dan kenaikan bisa lebih langgang nih. Patut dipantau nih karena 15% trading range-nya. Dari Ailani Kishin, nah ini bapak atau ibu nih? Asri ya. Asri sudah atau belum sih? Kayaknya belum ya. Asri. Juga tadi. Udah ya? Oh, oke, lanjut. APLN sudah, UNVR nih belum nih. Unilever, cuman saya sih nggak terlalu suka Unilever. Kenapa? Makin kecil aja tuh trading range-nya. 5% doang. Sayang duitnya, nggak bisa menghasilkan profit yang gede. Dan lagi pula ini juga jualan terus nih backlightnya, jadi jangan ya. Oke, dari Pak Padip juga UNVR sudah. Dari Bu Yeti, BBHI. BBHI, oh ada ya. Lupa saya. Nah, ini contoh nih. Oh, tapi memang dia jualan sih. Belum ada sempat beli ya. Di one day trading. Jadi memang kita sudah nggak punya barang kecuali bottom fishing di sini kita ikutan, jualnya harusnya di sini ya. Hari kedua dan itu mungkin nggak profit ya. Lalu di sini ada one day trading lagi. Harusnya kita sudah nggak pegang barang. Profitnya lumayan sih karena ini 24% kan trading. Tapi ini profitnya akan lumayan berasa. Nah, besoknya harusnya kita udah nggak pegang barang. Jadi waktu exit ini memang walaupun MMA-nya nggak turun, tapi memang dalam kondisi big plan-nya sudah jualan gitu. Jadi nggak ada petunjuk apa-apa untuk makna apa-apa untuk dari AMTA-nya ya. Nah, sekarang ada bottom fishing, maksudnya buy on weakness dari OS. Bagi yang ikutan di sini, maka silakan jual di hari Selasa ya, di hari Selasa. Tapi jangan gede-gede karena ini cuma 600 juta per hari rupiah. Oke. BRPT. Oh, sudah expired nih. Jadi harusnya yang trading jangka pendek harusnya sudah jualan di sini ya. Udah jualan nih, take profit. Take profit. Nah, lumayan sih 13% trading nya. Setelah itu kita tinggal tunggu kita tunggu dari sistem big player yang baru nih. Nah, karena ini sudah masih jauh ya di bawah, tunggu dari sistem big player yang baru kita bisa ikutan untuk kenaikan MMR atau tunggu bottom fishing ya. Bottom fishing juga bekerja bagus sih. Baru kita ikutan. Ini WA Zoom-nya lihat yang mana? Karena yang dengan yang saya kok beda gitu. Gold member ya yang. Oh, ini sekarang saya lagi lihat chat. Kalau enggak, yang dari Zoom gathering belum? Oh, Zoom gathering. Oh, di situ. Di situ banyak kan? Oh iya iya. Oh iya benar.
Saya lihat dari chat Zoom saya lihatnya. Yang prioritas itu yang di WA dulu, karena Oke, masih yang masuk tuh dia jam berapa tuh? jam, iya ya. Oke, dari Pak Alex Friend sudah, Pega sudah, Astra sudah, BBRI sudah, BMRI sudah. Pak Hendro BBNI. BBNI udah belum ya? Satu, dua, tiga. Oh, masih 2 hari lagi ya. Bagi yang sudah beli, baru jualnya nanti hari Rebo. Silahkan. Kalau tidak diangkat kemana-mana, mudah-mudahan sih diangkat ya. Demand powernya bagus. Silahkan yang mengikuti BBNI. Berikutnya BDMN. 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 Oh, satu jualan. Jadi kayaknya udah juga nih BDMN nih. Satu jualan tuh. Dia akan kok harusnya kita ikut jualan ya. Bagi yang jangka panjang, karena kalau yang jangka pendek kan sudah jualan di sini, sudah jualan nih di sini nih. Dan setelah itu nggak, yang jualan mungkin yang bottom fishing di sini ya, harus langsung jualan hari Senin. Oke, setelah itu tinggal tunggu ini balik badan baru boleh ikutan lagi ya. Ya, oke, itu untuk BDMN. UNTR, United Tractor. Ya, jual Senin bagi yang bottom fishing hari Kamis ya. Jual besok. Lalu tinggal tunggu MMR naik. Oke. Mohon dilihat strategi tradingnya. GGRM sudah, KF sudah, Antam. Feelingnya sih udah, tapi lihat aja. Antam masih ada 3 hari ya, jadi silakan oh ya udah nih 3 hari, jual di hari keempat kalau tidak ditarik kemana-mana lagi. Oke. Atau setelah itu tunggu bottom fishing. Agro sudah, nah Aisyah nih kayaknya belum nih. Aisyah. Udah bottom fishing dikasih murah, masih ada 1, 2, 3, masih ada 2 hari lagi, berarti jual di hari ketiga ya, jual di hari ketiga kalau tidak ditarik ke atas lagi MMR-nya ya. Silahkan nih diperhatikan strategi tradingnya. Kita berharap walaupun jangka pendek masih bisa trading terus ya, karena ini trennya bagus ya, dengan demand power ini memang harusnya trennya sih bagus ya. Astra sudah, Telkom sudah, P1 sudah, ADMF. Oh, udah lama nih saya nggak dengar nih ADMF nih. Jangan-jangan tuh kan 147. Ini juga nggak bagus ya, jadi jangan dulu. Tapi kalau berminat silakan dipantau 8875 plus 1% ditembus. Dan tradingnya juga nggak terlalu gede ya, 7%. Oke, berikutnya Bris sudah, Okas nih dari Buning sini. Okas 1M juga. Jadi jangan dulu ya, ini masih jauh juga resisten mid player dan tidak direkomendasikan. Kalau tau mau, itu satu-satunya alasan karena tradingnya segede nih, 39%, tapi jangan gede-gede tradingnya. Lotnya kecil-kecil aja. Oke, itu untuk Okas. BBKP sudah, HRME nih. Menteng. Oh, jangan dulu ya. Jangan dulu. Kalau mau juga ini apa, kecil-kecil aja ya, cuma 2 miliar rupiah. Harga ada pas di resistennya, jadi kalau momen jangka pendek masih boleh ya, jangan gede-gede. Ini abaikan nih tradingnya 9%, karena sebelumnya dia kan mati nih di harga 50. Jadi sebelumnya tradingnya ini besar sekali nih, besar sekali. Silakan kalau yang mau bermain dengan cepat ya di HRME. Patokannya 57 plus 1%. Di 58 sebenarnya udah bisa langsung masuk. Dan jualnya itu agak sulit. Harus nunggu MMR ya. Nah kalau MMR-nya flatnya waktu harga turun, nah nggak bisa untung. Harus pakai chart intraday real time baru bisa lebih cepat aksinya. Oke, itu untuk HRME. Berikutnya PTBA dari Bu Wiwi. PTBA 1, 2, 3. Masih ada waktu 2 hari. Jadi jual di hari ketiga, hari Rabu ya, kalau tidak ditarik kemana-mana. Silakan. Atau tunggu bottom fishing. Antam sudah.
BSDE kayaknya sih sudah tadi. BSDE masih tunggu ya, ini pasti one day trading nih, dan kelihatannya nggak profit ya, nggak apa-apa. Dipantau lagi besok, kalau 11.10 plus 1% ditembus, baru ikutan lagi, dan mudah-mudahan dia bertahan agar MMA-nya bertahan di atas ya. Oke, silahkan dipantau walaupun tradingnya tidak menarik ya, 11%. Tekim, ini belum nih Tekim. Tekim sudah expire, yang bottom fishing di sini harusnya sudah jual Jumat. Setelah itu tinggal tunggu 10.300 plus 1% ditembus, baru boleh ikutan lagi. HMSP sudah tadi ya, Indi juga sudah. Udah belum sih? Kita lihat aja deh. Indi bottom fishing jual di hari Rabu ya, karena masih ada 3 hari lagi. Jual hari Rabu, silahkan nih. Trading ini juga cukup ya, 13%. Agro sudah, GIAA sudah. Habis yang di grup. Yang ada di tuh, ada di apa? Di chat. Di chat Zoom sekarang gilirannya. Tadi sampai mana ya? Sampai di IRA. Oke, kita lihat IRA. PH belum nih, PH dari Bu Yeti. Oh, ternyata PH memang PA nih. Jualan semua. Ini one day trading nih, sadis nih yang di sini nih. Tapi ya, yang one day trading di sini mungkin kalau tolos kecil ya. Kalau tolos, tapi di sini lumayan nih untungnya nih. Oke, 20% sih. Jadi pasti untungnya lumayan nih, CHC nih, capek hitung cuan. Nah, setelah di sini yang lossnya nggak terlalu kecil, nggak ada pegang barang lagi ya. Oke. Trading juga jangan terlalu besar ya, 4 miliar rupiah per hari rata-ratanya. IRA nih. Balik badan gini yang serem nih. Nah, ini contoh ya. Hot bandar, terus balik badan. Ini ada sesuatu yang menyebabkan big plan-nya berubah pikiran. Dan ini seharusnya langsung lari. Nggak ada tawar-menawar lagi, nggak ada pertimbangan apa-apa lagi, langsung lari. Langsung aja pindah ke saham lain nih. Ini ada sesuatu, selling pressure juga gede banget nih. Oke, itu untuk IRA. Entah ada apa ya di IRA. PIVA. PIVA juga semua juga jualannya. Ada 2 hari berturut-turut one day trading dengan profit cukup lumayan nih. Nah, setelah itu tidak pegang barang lagi ya. Oke. Kalau ikutin dulunya sih akan selamat sih. Lebih sering selamat lah dari lossnya. Camp dari Pak Arifin. Wah, ini Pak Arifin nanyain Campina nih. Kok Pak Arifin nanyain saham gini? Apa ada berita nih dia bakal liquid nih 1,3 miliar. Hot bandar dikasih murah nih, bottom fishing. Wah, mantep nih. Jualnya hari Kamis ya. Hari Jumat, karena masih ada 4 hari lagi. Ini curiga nih, kenapa ditanya nih, ada sesuatu kali ini. Tapi ya ikutin rule-nya aja. Ikutin rule-nya ya. Yang boleh ikutan nanti jualnya hari Jumat ya. Oke, 14% nih. Dan ini mungkin lebih dari 14%. Indonesia karena dia baru bergerak kencang gini ya. Oke. Menarik Pak Arifin. Dari Pak Beno, NATO. NATO harusnya sudah tidak ada posisi lagi ya, sudah jualan Jumat dari bottom fishingnya, tinggal tunggu 630 plus 1% baru bisa ikutan, dan trading ini juga bagus ini 15%, atau tunggu bottom fishing lagi ya baru boleh ikutan. Oke. PTBA sudah, BJBR. Ada bottom fishing, jadi yang ikutannya ini one day trading nih di sini nih. Nah, lalu masuk lagi, beli lagi di sini, bottom fishing, jual hari Selasa ya. Yang ikutan di BJBR. Silahkan diperhatikan strategi tradingnya. PTPP sudah, nah WSKT nih yang belum. WSKT. Jual besok ya yang bottom fishing hari Kamis untuk WSKT, dan ini profitnya pasti akan cukup berasa karena 15% trading. Silahkan diperhatikan strateginya. 12.40 plus 1% ditembus baru boleh ikutan lebih lama ya. ACST, ini juga oke nih ACST nih. Mesti sabar nih ACST.
tapi dia cukup bergerak konsistennya naik. Yang jangka pendek memang harusnya sudah jualan ya di hari Jumat. Kita lagi tunggu nih sampai ada penembusan, kemungkinan sih akan ada resistance baru di 320 plus 1%, itu ditembus ke atas ya baru ini akan naik lagi. Nah itu akan lebih leluasa rally-nya ke atas. Tapi yang jangka panjang ya tunggu sampai MMA turun aja baru jualan. Oke, silakan ACST. Same ini juga udah bikin CHC nih Same nih. Masih ada waktu 3 hari lagi. Yang sudah ikutan jualan nanti hari Kamis berarti. Kalau MMA tidak naik lagi ya silahkan nih diikutin. Kenapa dia cukup bagus naiknya, karena demand powernya ini bagus. Oke. Best ada bottom fishing jual hari Selasa ya, karena sudah expire semua. Kecuali 216 plus 1% ditembus baru bisa di hold ya. Ini cocok ya, 16% bottom fishingnya, tradingnya ini profitnya akan cukup berasa. Oke, JSKY. Oh, memang JSKY harus sering-sering ditanya nih, karena tradingnya 40%. Dan ternyata masih bermain di bottom fishing ya. Silahkan nih yang bermain di bottom fishing nih. Ini bottom fishing masih terhitung sideways ya, jadi masih berlaku. Jual di hari Selasa ya, atau 260 plus 1% ditembus ke atas baru bisa di hold. Kita masih tunggu nih dia menembus ke atas 272 plus 1%, dan itu akan oke banget ya, akan oke banget. Kita masih tunggu, harus sabar sih, seperti fire tuh, sabar kan langsung mantap tuh. Oke, itu untuk JKY. UNTR sudah. KBAG, nah ini rada menarik nih sebetulnya, rada menarik karena ada transaksi besar ya. Memang sekarang lagi jualan nih, dan dia harga 50. Tapi kalau misalnya dia tembus ke atas 55, di atas 55 itu bayangkan ya, tradingnya 55%, dan itu akan mewakili akumulasi demand power yang cukup besar. Jadi dipantau nih untuk KBAG, dipantau apakah dia tembus 55 plus 1% atau tidak ya. Cocok untuk ditungguin, dan cukup liquid loh, 35 miliar. SCMA bottom fishing jual di hari Kamis ya, kan ini masih ada 3 hari lagi. Silahkan itu aja, atau 1870 plus 1% ditembus baru di hold ya, atau baru ikutan lagi. WSBP bottom fishing jual di hari Selasa ya, karena sudah expire nih. Silahkan diperhatikan strateginya. 234 plus 1% memang sudah dekat nih, kalau itu ditembus di hold ya, dan patut dipantau 14% nih trading ya, 14% lumayan. Dari Bu Maria Trin, aduh jangan dulu nih, ngeri banget ya, jualan terus. Bu Mari, Adrin, ya silakan Bu. Sudah malam ya, sudah ngantuk. Mapi, Bu Mari, ya? Mas Steven tuh. Oh iya bener. Pak Steven udah ngantuk. Buat trading, bangun pagi trading Senin. Mapi. Mapi masih ada 4 hari lagi, silakan ikutan nih. Bagi yang belum ikutan, mudah-mudahan sih ya dikasih koreksi dulu ya, untuk bisa dapat harga murah ya. Kita pantau aja, perhatikan juga strategi tradingnya ya. Tradingnya juga 13%, cukup lah. Nikel dari Bu Reni, trader aktif juga nih, trader Wati nih. Mantap nih, wah cakep nih, ikutan juga. Bottom fishing jualnya hari Jumat nih, demand powernya keren, silahkan diikutin. Nikel ya, mantap banget nih, waduh cakep banget nih. Oke, nikel yang terakhir kayaknya Eyang. Wah, sebelum jam 9 kita sudah habis. Wah, Ya, puas banget rasanya ya. Terjawab semua. pas sekali ya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Semoga CHC terus ya. Di samping CHC apa? Tadi mampus
MHC, Masih modar hitung cuan. tujuan. Ya, karena AMSA kan. Hmm, Ya, oke. Terima kasih kepada semuanya. Dan semoga rekomendasi AMTA malam ini cukup dapat memberikan tujuan kepada. Oke, silakan. Terima kasih Pak Angelo, terima kasih ya. sama-sama Bu Rini. Terima kasih Pak Angelo, terima kasih Eyang. Makasih. Oh, suara dari Pak Robi tuh. Terima kasih Yang dan Pak Angelo untuk malam ini. Sama-sama Pak. Oh, ini Propandaya nama perusahaan kali. Terima kasih Eyang, terima kasih Pak Angelo. Siap Pak Pinggala, sama-sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Angelo, terima kasih Pak Ratman. Ya Pak Majuki. Semoga sukses. Ya.